apa gitulah pokoknya. Lu ngasih saran, Gue ngasih solusinya juga nggak cuma saran gitu. tapi ada solusinya juga. Iya. Kadang kan juga orang-orang kayak ngasih saran doang tapi nggak ngasih solusinya gitu. Iya. Aneh juga sih. Iya. Iya kebanyakan gitu karena mungkin orang tuh pengen tahu aja gitu Tahu masalah aja. kita dan dia mungkin mampunya ya sekedar kasih saran karena mengomentari orang itu mudah. Iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bareng gue lagi ya teman-teman. Kali ini gue juga nggak sendirian bersama Mas Rehan ya Mas ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bintang tamu kali ini adalah Mas Rehan yang dimana sedikit perkenalan Mas ya dari gue. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa ya kan dan juga sekaligus kemarin sempat menjabat sebagai ketua remaja ya Mas ya. Iya. Nah, mungkin banyak dari teman-teman pasti pada penasaran nih, apakah dari yang bisa kita ambil, kita bakal telah nih dari Mas Ante ini pengalamannya tentang berorganisasi, juga tentang kemasyarakatan yang ada di sini Mas ya. Betul banget ya. Nah sekarang untuk sekarang nih Mas, lu ada di mana sih Mas? Apa masih aktif di remaja atau udah enggak nih? Apa langsung ke masyarakat yang di luar sana Mas? Kalau itu sendiri sih kan gue kemarin sebenarnya kalau mau disuruh untuk menjabat jadi ketua remaja lagi sih nggak apa-apa ya. Cuman kemarin dari ketua DKM-nya bukan menyarankan yang mengasih amanat untuk gue lanjut ke DKM sebagai marbotnya. Jadi gua nggak double jabatan lah bahasanya gitu, nggak ketua remaja masjid juga di DKM juga gitu. Jadi kalau mau ya gua jadi marbot tapi ya tetap membantu atau membimbing remaja-remajanya gitu sih. Masih tetap membimbing remaja-remajanya Mas. Sebelum itu kayaknya lu kenalan dulu deh Mas ya kepada teman-teman kita yang di rumah nih. Kayaknya penasaran dikenal ya. Iya. Sebelumnya tadi dikenalin ya nama gua Rehan, tapi nama lengkap gua Dava Rehan. Gua kesibukan sebagai mahasiswa aja sih sekarang. Paling kalau yang lain-lainnya sih hobinya cuman paling olahraga, main HP udah gitu doang sih, nggak ada lagi. Main HP hobi ya Mas ya? Hobi. Main HP hobi itu. Iya. Hobinya main HP, ngapain biasanya? Ya paling cuman scroll Instagram sih itu, hobi soalnya. Hobi scroll Instagram gitu. Lihat-lihat ini ya. Iya. Lihat-lihat ceramah, lihat-lihat kata-kata mutiara gitu kan. Yang kita yang bikin kontennya juga. Lu jadi motivator pernah nggak Mas? Kalau jadi motivator sih secara sosial media sih dulu nggak pernah ya. Kalau buat kata-kata mutiara atau kata-kata romantis gitu. Sajak-sajak sih pernah gitu. Cuman kalau motivator gitu menasihati orang jarang melalui sosmed, paling secara langsung kalau misalkan dia lagi down, paling ingetin aja. Padahal diri gue juga ini nggak semata-mata gue benar gitu, gue memotivasi dia. Cuman gue memotivasi dia tuh belajar dari pengalaman diri gue gitu. Pengalaman ya Mas. Nah, itu sih gue paling. Lu pernah nggak sih Mas itu nemuin seseorang gitu yang kan katanya kalau misalkan lu ngasih tahu atau lu nasihatin secara personal ya, kan Mas ya, itu pernah nggak nemuin yang bener-bener down nih orangnya? Pernah. Paling dia tuh biasanya tuh lagi sakit ya. Lagi sakit, terus keluarganya kayak nggak ada yang peduli gitu sama dia. Jadi ada, cuman mensupport untuk ngasih uang gitu, ngasih support untuk bayarin rumah sakitnya aja gitu. Jadi dia nggak jenguk, nggak hadir di situ kan. Yang dibutuhkan tuh selain rumah sakit yang fasilitasnya lengkap, dia kan juga butuh kasih sayang, butuh kehadiran sosok-sosok gitu ya kan. Nah di situ nggak ada. Nah di situ gue mencoba untuk mengingatkan dia untuk sabar aja gitu. Pasti orang tua dia atau keluarga dia itu pasti akan datang nantinya. Pasti peduli. Mungkin untuk meluangkan waktunya ke situ tuh dia belum bisa. Gituin aja sih paling ya. Itu sih yang gue temuin sih paling yang sakit atau terkait dengan nilai. Kalau nilainya hancur gitu udah biarin aja.
kadang kepentok nih, wah nilai gue hancur mulu, gimana ya? Apakah gue harus nyontek? Gue nggak mau nyontek nih, gue mau belajar sendiri, tapi otak gue mentok di segini aja, gitu kadang. Tapi tetap aja gue bilang coba terus aja, coba terus. Kalau masih nggak bisa lagi. Nah tapi pas lu gagal, lu coba lagi. Nah itu lu gagalnya karena apanya tuh harus dicari tahu gitu. Nah lu gagalnya kenapa? Itu lu harus tahu gitu. Jangan nggak sekedar cuman gagal doang gitu. Wah gue gagal, itu coba lagi kayak gini lagi, gagal lagi. Tapi itu jatuhnya bodoh lah, karena kan lu gagal nih. Tapi lu nggak tahu nih kegagalan lu karena apanya, nggak tahu. Nah itu yang salah, lu tetap nyoba lagi. Nah kalau lu tahu kegagalan lu, oh karena gue pakai celananya kurang panjang, ya misalkan gitu aja ya kan, kurang panjang. Ya udah, berarti lu harus pakai celana yang agak panjangan dikit gitu. Nggak lu celana lu pendek gitu ya kan, karena celana lu pendek lu manjat-manjat pohon gitu, atau lu berenang gitu. Oh mungkin celana gue ini ya kan, gitu maksudnya. Contohnya misalkan dia berenang atau apa gitu, celana gue kurang panjang, berarti ya biar bisa ini apa, sirkulasi airnya bisa lebar gitu, jadi berenang gue lebih cepat atau apa gitulah pokoknya. Lu ngasih saran, gue ngasih solusinya juga, nggak cuma saran gitu. tapi ada solusinya juga. Kadang kan juga orang-orang kayak ngasih saran doang tapi nggak ngasih solusinya gitu. Aneh juga sih. Iya kebanyakan gitu, karena mungkin orang tuh pengen tahu aja gitu masalah kita, dan dia mungkin mampunya ya sekedar kasih saran, karena mengomentari orang itu mudah. Iya sih. Tuh. Cuman untuk memberikan solusi ke orang itu sulit. Karena yang bisa menemukan solusi itu berarti dia kan bisa mengatasi masalah dia sendiri juga kan, otomatis gitu. Juga punya pengalaman dia sendiri. Nah gitu, benar. Teman-teman sebelum dilanjut, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like-nya, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan di komen ya, di bawah komentar ya. Kita lanjut teman-teman. Ini kita lanjut ke organisasi. Kan tadi udah dibilangin ya Mas ya. Kalau lu udah pernah menjabat dari ketua remaja masjid ya Mas ya. Nah, kira-kira apa sih misi misi lu di remaja masjid sebelumnya nih? Sebelumnya yang udah lu pernah, dan apa aja programnya dahulu itu? Kalau sebelumnya sih yang gua jalanin itu visi misi sendiri nggak ada ya, karena pemilihannya juga kan nggak terkait visi misi, tapi kesepakatan dari, bukan kesepakatan, maksudnya pemilihan langsung gitu ya, musyawarah. Siapa angkat tangan, berapa, siapa yang milih ini, siapa yang milih ini gitu kan. Nah ya udah, terpilih gua. Dan kalau visi misi sendiri itu berjalan sendirinya. Jadi semisal DKM butuh apa, gitu. Oh pengen ada kegiatan ini, udah kita sebagai remaja kita jalanin gitu. Mungkin kalau dari misi gue sendiri sih ngerangkul remajanya aja sih paling. Ngerangkulnya dalam artian bukan gue rangkul satu-satu ya. Dalam artian ya semuanya bisa kumpul gitu, bisa hadir dan aktif gitu dalam segala kegiatan. Jadi ya kalau minimalnya sholat lah di Masjid Al Mubarakah gitu ya kan, biar kelihatan mukanya gitu, atau azan atau pukul beduk, atau ya hadirlah sholat lah, itu yang minimal banget gitu. Jadi kan DKM-nya atau warga sekitar atau jamaah itu tahu nih ada remajanya Masjid Al Mubarakah, ada nih sholat juga kok. Nah ini ya walaupun kegiatannya kadang-kadang, tapi kan ada gitu. Iya. Dan kalau ada kegiatan besar kan kita juga bantu. Yang disitulah bukan kita mencari eksisnya atau kita mencari namanya, tapi kita tuh belajar regenerasinya, tau nggak? Untuk menggantikan para DKM ini nanti. Pasti kan mereka tua, kita juga akan melaju ke usia-usia tersebut ya kan. Kita kan pasti menempuh usia tersebut kan. Kita kalau ada umur gitu misalkan, tapi doain aja kita menempuh usia tersebut kan. Itu sih paling. Ya karena kan kita katanya kan pemuda sekarang kan pemuda masa depan. Kita untuk jadi regenerasinya ya gitu teman ya. Kayaknya Mas minum dulu deh Mas. Oke, iya. Mantap nih. Sate Mas. Kemarin ya, siap. Tadi kebetulan nih dapat sate nih dari DKM. Kalau di sini mau makan nggak usah takut. Iya. Ini aja udah habis duluan. Sama siapa ya? Nggak tahu. Udah pokoknya. Ini habis duluan. Tadi saya penuh nih kayak gini nih. Dia nggak bisa buka. Ya gue nggak bisa buka. Pas gue mau buka, sekarang udah habis aja. Awal-awal gue nggak bisa bukanya, kata gue. Susah banget gue ngelipet undangan nih. Oh nih pas lu ngelipet undangan udah ada nih ya? Penuh hari Kamis kemarin nih. Bukan ngelipet undangan sih, gue cuma nulisin nama-nama, penuh nih Kamis nih.
Sekarang udah habis ini padahal masih hari Sabtu malam minggu. Ini mas makan. Ini kan masih Iya, makan iya, ya. iya. Kalau ini mah. Makan. Apa dimakan aja? Makan. Nah, makan ya. Tutup lagi takut. Iya, takut. Ini melempem. Melempem artinya apa tuh mas? Melempem tuh bahasanya Bahasa apa tuh? kayak gimana ya? Kan yang awalnya keras jadi empuk. Tapi rasanya aneh. Ya, alot. Alot. Alot jangan tanya lagi bahasanya apa. Pasti udah batuk. Nanti aja kita tulis di KBBI di sini. Editor nanti bantu. Tuh. Mudah-mudahan editornya bisa. Iya. Pasti jago sih editor Iya. kita mah. Asal jangan minta kepalanya digedein aja. Saya minta nih. Kita minta dia digedein aja. Nyoba, belajar. Belajar ya, belajar dari. Saya emang nggak minta palanya pindahin, enggak. Palanya pindahin susah jangan. Kalau digedein aja bisa ada kok aplikasinya. Banyak yang editor-editor begitu sih. Iya. Sekarang. Jadi remajanya juga belajar aja dulu. Siapa tahu itu Sambil lebih belajar. jadi ladang pekerjaannya kan. Karena konten kreator kan sekarang banyak yang butuh kan. Banyak, iya benar. Mereka bisa bikin kontennya nih, tapi mereka susah ngeditnya. Mereka punya ide kontennya, Iya. punya skripnya, tapi mereka Nggak bisa ngeditnya susah. Susah. Kadang bisa, cuman membagi waktunya susah ya kan. Itu. Apalagi kan ngedit kan nggak cuma butuh waktu sedikit gitu. Secara ini kan pikiran juga Iya. diluapkan situ. Kayak imajinasinya tuh berkembang, jalan gitu. Tuh. Saya juga sering sih kalau nontonin YouTube. Gue ya bahasanya atau dia. Gue sih sering nontonin YouTube juga gitu. Kalau nonton yang editannya lucu tuh nambah menarik gitu. Iya. Gitu jadi tanpa dia suruh like subscribe tuh kita udah Seru nunggu-nunggu nih, nih, iya, kita bakal nunggu-nunggu nih. Kapan tayang lagi sih nih? Oh, seminggu sekali ternyata tayangnya. Langsung tonton, langsung lihat. Pasti di-subscribe dong karena Iya. kita pengen tahu nih notifikasinya biar tahu bener. kalau dia tuh mau ngupload lagi gitu. Mah. Iya bener mas. Ya sih, keren ngelempem tuh. Alot kalau bahasanya, alot. Lanjut kali mas ya. Ya lanjut, boleh. Lu kan tadi udah ngasih tahu visi misi dan program apa aja yang udah jalanin. Dan sebenarnya apa sih tujuan utama dari remaja masjid ini? Sedangkan kita kan ada di lingkungan masyarakat gitu. Yang kalau misalkan kita terjun ke lapangan ya langsung ketemu masyarakat, ketemu orang-orang yang di atas kita gitu. Dengan kita sendiri yang jalaninya sebagai remaja gitu. Iya. Gimana tuh mas? Jadi tujuan dari remaja sendiri ini yang pertama sebagai cloning ya. Kalau bahasanya cloning dari para BKM-nya. Jadi kan regenerasi lah. Kalau bahasa ini ya bahasa Indonesianya regenerasi. Jadi kita kita kan generasi selanjutnya nih untuk melanjutkan menjadi DKM nih. Iya, Biasanya benar. walaupun masih jauh ya, Iya. gitu ya. Tapi kan kalau kita nggak dibina dari sekarang, kalau kita nggak belajar dari sekarang untuk menjadi DKM gitu mengurus masjid, ini kan pertama kita cuma jadi remaja nih. Iya. Otomatis kan apa-apanya kita minta perizinan atau segala macam kegiatannya kan kita butuh dari DKM. Iya. Kita juga belajar dari DKM kan. Iya. Nah, kan kita juga harus melihat cara DKM kerja kayak gimana. Supaya kita nanti kalau kita masih di sini, masih di lingkup masjid ini atau nanti kita pindah juga, kita dewasa udah nikah, itu kita nggak kaget kalau ditunjuk untuk jadi DKM gitu. Karena kita kan sholat di masjid ini, itu kita tinggal di sini, maksudnya kita ya masa sekedar jadi remaja masjid aja nggak mau gitu. Iya benar. Ya walaupun kalau bahasanya setiap kegiatan atau apa pasti capek kan. Bener. Pasti ada konotasi, oh remaja masjid, budak masjid gitu kan. Kalau OSIS budak sekolahan gitu kan. Pasti ada aja gitu. Tapi ya gimana lagi, bukan sebagai budak bahasanya, ini kan kegiatan sosial. Iya benar. Kalau kecuali kita cuman sekedar di setiap kegiatan kita cuman disuruh-suruh di ini doang, kita nggak dikasih anggaran, kita nggak dikasih apa aja, terus kerjaannya kalau kita Fasilitas. salah diomelin gitu, itu baru kita budak. Tapi kalau kita salah itu kita dinasehatin, bukan disalahin lagi, Iya. bukan lu bodoh lu ini nggak jelas lu gitu, itu disalahin kan. Disalahin, bener. Kalau kita dinasehatin, ayo remaja kumpul yuk diskusi nih, Iya. tanyain nih gimana nih kemarin kok bisa gagal, Iya ada masalah. ada masalah apa nih, Iya. sebutin. Nah baru gini, jadi dibantu mereka ya deh nasehatin gini. Nah itu kan kita dinasehatin. Dan akhirnya kita bisa Kita lebih baik bisa lagi. lebih baik lagi gitu. Iya. Itunya makanya perlu rapat evaluasi setiap kegiatan. Bener, Gitu. Mas. Ada cara rapat evaluasi. Hmm. Gitu. Ya tujuannya sendiri ya kita pertama untuk regenerasi. Regenerasi. Kedua ya untuk
untuk mengabdi pada masyarakat. Iya. Karena kita sekolah tinggi-tinggi pun, kita sekolah sampai S2, S3, menuntut ilmu untuk diri kita pribadi, ujung-ujungnya untuk apa kita? Masyarakat untuk juga. masyarakat juga kan. Kita setelah lulus dari sekolah, setelah lulus dari kuliah, dari perguruan tinggi, kita masa iya cuman di sini kerja, pulang, tidur. Iya. Ntar kalau udah punya anak, sini ngantar anak sekolah, kerja, pulang, tidur. Terus kapan kita ke masyarakatnya? Ya. Masa kita hidup ini kan kita hidup bersosial. Iya. Nanti kalau misalkan kita meninggal, maaf, Iya. Siapa yang nolongin kita? Masyarakat. Ya kan? Nggak mungkin kan cuma anak-anak kita nih. Nggak mungkin kan keluarga kita doang kan? Betul. Tapi emang paling dekat keluarga kita. Iya. Tapi kan kita juga butuh masyarakat. Butuh masyarakat. Untuk mengantarnya, untuk apa segala macamnya. Kan keluarga kita berduka. Nggak mungkin keluarga kita fokus untuk ngurusin itu aja kan? Itu sih paling menurut saya tujuannya itu mengabdi ke masyarakat. Apa pertama untuk regenerasi, yang kedua mengabdi kepada masyarakat, yang ketiga mungkin bahasanya lebih tepatnya ini kewajiban kita. Kewajiban. Iya, gitu. Kenapa kewajibannya tadi? Karena kita sholat di sini, karena kita juga pemuda atau kita bahasanya kalau saya bilang kewajiban sih agak berat ya karena wajib ya sifatnya. Wajib soalnya. Tapi menurut saya ini kewajiban karena gimana ya susah jelasinnya ya. Karena kita ya gitulah pokoknya karena kita kan tinggal di sini, kita hidup di sini, pokoknya intinya di sini ya kita harus bantulah. Masa kita cuman sekedar acu-tacu gitu ngeliat masjidnya kotor, ngeliat lingkungannya kotor gitu, lihat pemudanya pada nggak sholat, nggak ini, kitanya diem aja kan nggak mungkin kan? Iya. Ya gitu sih. Apalagi juga kita kan sambil belajar ya mas, masyarakat. Kadang kan di luar sana malah nggak ada loh anak muda yang kayak seaktif, se-excited itu kalau misalkan kita ikut kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, ya kan? Iya. Jadi lebih oh ini loh ternyata ini masyarakatnya lebih terbuka loh. Ketika kita juga butuh pasti mereka juga akan bantu. Nah betul. Karena kita juga udah membantu. Iya. Siapa sih kalau misalkan dibantu terus nggak dibantu nggak mungkin. Gak rasa nggak enak kan pasti ada manusia. Kita aja kalau misalkan disuruh sama temen gitu ya, disuruh apa gitu pasti nggak enak lah. Pasti dibantuin. Kita bantu, walaupun kita tahu kayak wah ini orang nih kayak gini gitu loh. Tapi kalau misalkan dia minta tolong atau apapun kita bisa membantunya gitu ya mas ya. Dan tujuan udah, organisasi udah. Kalau misalkan lu di kampus kan lu tadi mahasiswa ya mas ya. Lu ikut organisasi apa tuh kalau di kampus nggak ikut. Sekarang lagi nggak ikut. Cuman sekarang kan kita bisa merambah sendiri, kita bisa mencari organisasi di luar sekolah kita, organisasi di luar lingkungan tempat tinggal kita. Itu ada namanya dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu biasanya banyak organisasi atau komunitas ya bahasanya di bawah naungan Kemenpora itu sendiri. Banyak ya? Banyak, ada kader inti pemuda anti narkoba, ada pemuda peduli lingkungan asri dan bersih, dan ada duta pemuda. Di sana banyak. Kalau kita mau cari tahu sendiri, itu usianya minimal 16 tahun sampai 30 tahun usia pemuda. Nah, kita bisa ikut yang usia 16. Itu ya? Iya. Nah, kalau saya kebetulan ikutnya pemuda peduli lingkungan asri dan bersih. Dan udah sampai ke tingkat Indonesianya. Udah sebagai pengurus Indonesianya. Lu nih? Kemarin, insya Allah ya. Nah, kalau di daerahnya, saya sebagai ketua Dewan Perwakilan Cabang Jakarta Utaranya. Oh, lu udah ya, cuman saya belum mencari anggotanya. Oh, belum mencari anggotanya. Baru dibagi-bagi ketua-ketuanya aja. Cuman anggota daerah-daerahnya belum ada karena kita bahasanya ini juga organisasi baru ya, komunitas baru. Organisasi baru yang kalau di Jakarta baru, kalau di tempat lain udah lama. Organisasi baru 2017 kalau nggak salah ya. Itu. Nah, ini kalau kalian mau ikut sebenarnya bisa. Nanti ada trainer of trainernya, pelatihan untuk pelatih untuk kita-kitanya untuk iya benar, pelatihan untuk pelatih, trainer of trainer. Pelatihan untuk pelatih. Iya, benar. Iya, benar. Gitu. Atau ya benar lah, udah saya nggak usah ngebenerin lagi, saya juga nggak jago bahasa Inggris. Sebenarnya pelatihan untuk pemula gitu, bahasanya bisa disebut begitu. Nah, di situ kalian nanti bisa ikut kalau kalian mau ikut ke kepengurusan gitu. Di situ juga kalian nggak usah takut yang namanya transport apa segala macam, itu insya Allah ada gantinya. Ada gantinya insya Allah dari Kemenporanya langsung. Makan juga insya Allah terjamin.
karena pasti ada makanannya 2-3 kali. Kalau misalkan acara dari pagi sampai sore, ya pasti mungkin bisa makan 3 kali sehari. Oh itu udah. Iya udah bisa. makan. Itu. Jadi tapi kalian jangan konotasinya ke situ. Konotasinya kalian mau mengembangkan diri kalian. Itu kan bersih. saya kan pemuda peduli lingkungan asri dan bersih. Jadi lebih bergerak ke divisi lingkungan gitu. Jadi banyak buat sih sebenarnya. Ya siapa tuh buat teman-teman yang pengen join gitu untuk kepengurusan di Kemenpora ya. Iya. Organisasi kepemudaan itu ada narkoba lingkungan ya. Iya banyak. Itu keren banget sih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen ikut join, bisa tadi dihubungi Mas Rehan. Nanti bisa dicantumin nomornya kok. Oke siap. Ya, jadi tadi apa? Dari ketua apa? Ketua DPC, di lingkungan ini ya. DPC Dewan Perwakilan Cabang. Oh cabangnya? Iya cabangnya Jakarta Utara. Cabang teman-teman gila tuh teman-teman. Juga harus bisa doain sih harusnya ya. Karena dari keanggotaan juga untuk. Iya kami juga butuh keanggotaan supaya kita juga dapat anggaran dan bisa menjalanin acara gitu. Oh keren banget loh. Baru tahu. Gue juga baru tahu Mas. Iya. Kapan-kapan ngajak lah. Kemarin gue mau ngajak, udah ngajak ke temen-temen yang sini, ngajak kru nih. Iya. Udah ngajak, cuman kemarin kan takutnya mereka udah jauh-jauh ke Jakarta Barat, nggak dapat ganti uang transportnya. Takutnya kan mereka kasihan. Kalau gue berangkat aja karena gue ada uang lebih lah buat kesananya. Jadi gue berangkat aja. Alhamdulillahnya diganti dan makan mungkin memang pasti dapat makan. Dan ilmu juga pasti dapat ilmu karena orang-orang penting yang datang. Keren sih tuh gitu. Kita selain dapat ilmu, iya nanti lain waktu pengalaman, gue share sih acara-acaranya, acara perekrutannya. Siapa tahu mungkin ada IG-nya Mas, bisa dicantum. Ada PP Lengasi Indonesia, pplengasi.id dan PP Lengasi DKI Jakarta. Nah, tuh teman-teman catat tuh. Kalau PP Lengasi kalau kader inti pemuda anti narkoba ada juga, cuman terbatas dia. Biasanya per kecamatan 2 orang. Kebetulan yang dapat bukan saya. Ada anak Bandan, adik kelas saya. Saya juga baru tahu itu ternyata dia anak Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Dia anak Bandan, adik kelas saya di Stibel dulu. Saya baru lihat si ini. Gitu. Cuman satu lagi cowoknya nggak ada. Harusnya saya nih yang gitu mendingan dia harusnya mendingan saya gitu daripada dia nggak datang, mending saya yang datang gitu ya kan. Ya juga sih ya. Itu sayang anggarannya juga gitu. Sayang juga jadi kan saya bisa 5 hari di situ. Kalau di narkoba itu pemuda anti narkoba itu udah ada anggarannya. Semua pasti ada anggarannya pasti, semua ada. Semua ada gitu ya. Ya. Tapi ya kita yang nyari dulu organisasi ini nyari dulu. Jangan kita langsung kepatokin ke anggaran ke uangnya. Yang penting kita punya niat teman-teman. Kalau kemarin gue emang konotasinya tujuannya itu nggak ke uang, sebenarnya ke titel. Karena titelnya duta Ada titelnya dulu. Dipikir ada titelnya, ternyata titelnya ya kalau udah jadi kepengurusan atau ikut trainer itu udah boleh pakai selempang duta PP Lengasi, tapi kemarin tuh nggak dikasih semuanya selempang. Jadi kalau mau bikin sendiri ya tetap diakuin, sertifikatnya juga ada kok emang. Tetap diakuin duta, tetap diakuin. Gue juga tetap diakuin sebagai duta kalau gue mau pakai tuh. Kalau atau gue mau wakilin ke acara-acara, oh ini wakilin nih PP Lengasi segini, pakai selempangnya nggak apa-apa gitu. Itu kayak gimana tuh acara sebesarnya kayak gimana tuh? Kemarin kan gua wakilin PP Lengasi nih di acara petani muda. Bajunya nggak gue pakai lagi. Ada tuh petani muda dari Kemenpora juga kegiatan. Jadi gue belajar terkait dengan penyembelihan hewan halal. Wah, banyak pokoknya kalau kita mau mengembangkan diri tuh kita jangan stuck di zona nyaman kita, di lingkungan sekolah kita doang, di lingkungan kampus kita doang, di lingkungan rumah kita doang. Jangan stuck di situ. Kita cari di Instagram banyak juga volunteer yang kitanya dibayar, relawan gitu yang kitanya dibayar, kitanya ke mana-mana. Tapi kalau volunteer itu, banyakan kita butuh pengalaman yang banyak. Butuh pengalaman kita dulu yang banyak, jago bahasa Inggris, pasti kalian keterima. Tapi kalau pengalaman kalian dikit, jarang keterima. Saya juga pernah waktu nyoba nih kayaknya udah qualified banget nih, udah cocok banget saya. Classified banget, udah masuk klasifikasinya. Gua. Nah tapi pas di ini tolak. Ya. Kenapa tuh? Ya itu karena bener aja pas yang gue lihat pas yang udah keterima nih orang-orangnya Instagramnya itu orang-orangnya emang orang-orang sering ikut volunteer volunteer kecil-kecilan, volunteer mengajar, volunteer apa. Ikut terus volunteer kecil-kecilan, tapi yang penting dia dapat itu sertifikatnya untuk berbagus CV-nya dia. Ikut relawan ini. Gue juga ada, gue pede karena gue pernah ikut kegiatan kerelawanan 2 kali lah. Cuman di kampus. Nah,
ini yang dibutuhin relawannya yang tingkat luas gitu, orang-orangnya se-Indonesia, orang-orangnya se-Jakarta gitu. Kalau gue kan sekampus gue doang ya, walaupun orang-orangnya banyak gitu dari mana aja, tapi kan cuma setingkat orang-orang kampus lah, dikit lah bahasanya gitu. Jadi harus ya kalau kita mau ngembangin diri tuh jangan kecimpung di dunia zona nyaman kita aja lah, keluar gitu. Keluar sekali-sekali ya. Iya, tapi jangan terlalu jauh keluarnya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, kalau ke luar negeri mampu ya, langsung aja nggak apa-apa. Itu jago bahasa Inggris, jago bahasa Jepang, lanjut. Nggak batasin, kita kan di lingkungan kita kan walaupun lingkungan begini ya bahasanya ya maaf. Iya. Tapi kita nggak boleh gitu. Dari dulu gue paling nggak mau gitu ya kan disebutnya. Gue mau lah memperbaiki lingkungan gue gitu ya kan, biarin atas diri gue sendiri gitu. Gue yang nama gue yang naikin, tapi yang dikenal bukan gue, nggak apa-apa, bodo amat, yang dikenal kampung gue nggak apa-apa. Gue pengennya gitu dulu. Tapi yang kesampaian terus nama gue doang yang naik. Tapi nggak susah naikin karena nama kampung gue, karena gue nggak pernah ikut yang atas namain kampung gitu. Kecamatan pasti kampung ya pasti kecamatan atas namanya gitu. Kecamatan, kelurahan. Kelurahan Ancol aja. Jadi orang taunya tuh kalau gue bawa Ancol, taunya ya Ancol, taunya gue tinggal di kolom. Iya. Itu yang kesel kalau orang tanya. Gitu kalau tanya Ancol, iya sih. Kadang lu mah tinggal di mana? Ancol buka nggak? Sorry, saya nggak dagang tiketnya. Sorry sih bukan penjaga tiketnya gitu. Gue juga pernah tuh. Iya kan, lu sebagai orang Ancol gitu. Iya. Lu tinggal di mana Ancol? Nanya, Ancol buka nggak? Ancol naik apa? Dari berapa sekarang Ancol? Kalau gue bilang gua rumahnya nggak di Ancol. Gua kalau pulang ke kota turunnya jalan kaki. Nah, bilang dia Ancol. Deket, pokoknya deket dah, susah dijelasin. Iya, pokoknya patokannya pasti Ancol. Gua emang di KTP gua Ancol, mau lihat, gue gituin aja udah. Iya sih. Beres, tapi ya kalau orang ngotot ya nggak mungkin ngotot lah berdebatin Ancol sama kota gua. Biasanya sih kayak emang ini kayak emang patokannya. Iya, gitu, patokannya Ancol. Kalau gua patokan bilang Pademangan kejauhan. Iya. Kecamatan, ya gua Ancol aja yang orang tahu. Tapi emang kadang kalau gua patokan Ancol, orang tahu ke Pademangannya juga, gitu sih. Wah, tahu nih. Kalau udah orang tahu pasti tahu. Iya. Kadang-kadang juga ada plesetin, orang plesetin bercandain maksudnya gitu. Ada yang sengaja plesetin gitu. Oh, lu temennya ini ya maskot Dupan. Ya udah bercandain gitu. Bercandain. Kadang sih, tapi ya seru aja. Yang begitu biasanya jadi temen. Iya, seru aja sih. Minum mas. Yuk minum. Ngobrolnya nggak habis-habis ya kita ya. Seru sih. Jadi bahas jam berapa ini? Pindah-pindah tempat lagi. Ya perlu 1-2 kali lagi deh. Ya, mungkin ada harapan lu yang pertama itu buat remaja yang sini, sama harapan lu yang buat kemasyarakatannya mas. Maksudnya kemasyarakatannya gimana tuh? Kemasyarakatannya untuk pribadi lu, untuk ke masyarakat, dan pribadi lu untuk ke remaja. Ya. Gitu. Harapan gue sih untuk remajanya lebih kompak ya. Tapi kalau itu template ya. Banyak kata-katanya template ya. Banyak yang bilang kompak. Lebih solid. Jangan. Maaf. Salah dong. Tapi untungnya nggak pakai tangan. Gini kita. Iya. Terus apa lagi tuh? Itu kompak. Iya. Sorry ya. Sorry ya lupa. Gak apa-apa kalau bilang sorry ya pak. Diomelin gue ntar. Iya sih. Iya. Apa namanya? Kalau harapan sendiri untuk remaja, tolong gitu ya kan. Kesadarannya aja kalau kita tuh remaja Masjid Al Mubarokah. Kalau kita udah bawa bendera itu ya udah kita jangan sekedar cuman ada nama itu doang gitu. Kita cuman ngadain kegiatannya. Udahlah kita adain podcast aja udah jalan podcast aja. Sampai lupa esensi kita atau adanya remaja ini untuk apa tuh sampai lupa. Tuh, adanya remaja ini kan otomatis untuk membantu kegiatan yang ada di masjid kan. Iya, betul. Itu kalau kita lebih canggih gitu ya, kita bisa lah untuk video-videoin, betul. Bantu dokumentasi kegiatan-kegiatan yang ada di masjid supaya tim publikasi DKM bisa share-nya gampang. Iya. Itu nyari beritanya atau apanya gampang. Itu sih paling sadar aja lah, pokoknya intinya sadar. Kalau udah sadar ini udah semuanya bisa kompak, bisa solid, bisa bareng-bareng, bisa kreatif, bisa segala macamnya. Nah, tapi ya yang kedua untuk masyarakat ya. Harapan gue untuk masyarakat sih, masyarakatnya lebih guyup gitu ya, masyarakat
Dan jangan suka gampang nilai orang dari covernya gitu. Iya betul Mas. Kalau misalkan orang kok di rumah mulu ya, tapi kok duitnya dapat mulu gitu, muyul ya, ini ya, Allahu Akbar gitu. Orang dapat duit dikit gitu, pakaiannya gini, terus orang tampang telemong udah dikatain bego aja ya kan, terus udah tampangnya nggak beres gini katain bego. Emang sih kebanyakan gitu, cuman kan nggak semuanya yang tampang telemong yang nggak rapi itu. Ini pokoknya jangan menilai orang dari covernya aja udah. Itu aja sih mungkin dari gua. Iya sih, banyak soalnya pas kemarin kita bikin acara gitu ya. Emang nggak banyak yang ngeliatin, tapi ketika ada yang mengomentari ada. Pasti. Padahal kayak kita ngejalanin itu kayak kemarin kita Bumi Kebersih kan programnya. Itu kelihatannya kayak nggak ada orang yang ngeliatin gitu, kayak masyarakat cuman sedikit, tapi ketika yang ingin mengomentari ternyata banyak loh Mas. Oh iya, bagus. Iya, maksudnya ada aja yang negatif, yang positif. Oh, yang negatif ada, yang positif ada gitu. Mungkin yang negatif ya iri mungkin, jangan dia atau kita husnuzon aja mungkin. Gua sebenarnya pengen ikut nih, itu aja. Kenapa nggak ngajak sih? Jadi gua kata-katain aja. Gitu. Positif aja, bisa jadi. Udah, gitu aja apa aja yang negatif kita jadiin positif gitu. Positif jadi negatif ini. Jangan ya, udah ada positif aja. Jangan. Satu dulu buat penutup. Ya penutup lah, silakan lah, makan lah. Soalnya udah dingin Mas. Iya, kalau nggak dimakan nanti dilalerin. Esnya nambah dong berarti. Es sate. Esnya double jadinya. Mungkin itu saja kali ya Mas ya. Bisa kita kulik dari Mas Rehan tadi, seorang mahasiswa dan juga motivator untuk seseorang yang bisa lagi terkena masalah musibah gitu. Bisa. Tapi secara personal ya teman-teman, nggak semua. Kalau untuk semuanya di remajanya untuk merangkul tadi dibilang. Mungkin itu saja dari gua undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan. Thank you.